you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Assalamualaikum. Saya Selvia Azkia Nur Aziza dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Manajemen Pemasaran 5B reguler. Jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud berkisar 15 hingga 64 tahun. Negara Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, akan tetapi terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19, sehingga terjadinya berbagai kendala seperti menurunnya kualitas pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Hasil survei Wahana Visi Indonesia mendapati 3,6% responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat kondisi pandemi, sebanyak 37% seorang anak tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh, sementara 30% anak mengaku kesulitan dalam memahami pelajaran dan 21% anak tidak memahami instruksi guru. Karena permasalahan tersebut, pendidikan anak mengalami penurunan kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi, berpotensi mengurangi peluang mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi. Karena tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Agustus 2019, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula rata-rata upah yang diterima. Rata-rata upah yang diterima para pekerja lulusan universitas yaitu sebesar 4,4 juta, sebaliknya jika hanya tamatan SD yaitu sebesar 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Sempitnya lowongan kerja. Setelah menimba ilmu di bangku sekolah dan kuliah, setiap anak muda berharap dapat segera masuk ke dunia kerja. Namun, hal itu tak mudah diwujudkan karena terbentur terbatasnya lapangan kerja atau permodalan untuk membangun usaha sendiri. Pandemi COVID-19 hampir berlangsung 1 tahun, semakin menipiskan harapan calon angkatan kerja karena perusahaan saat ini tidak hanya memerlukan usia produktif atau gelar sarjana karyawannya. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat iklan lowongan kerja turun drastis hingga 66%, yang tadinya 34.056 pada kuartal 1 2020 menjadi 11.427 pada kuartal 3 tahun 2020. Meningkatnya pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran meningkat sebesar 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda menjadi yang paling terdampak, rasionya sebesar 28,2% dari total penduduk usia 20 hingga 24 tahun, 16,6% penduduk usia 15 hingga 19 tahun, dan 16,2% usia 25 hingga 29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri melakukan pengurangan selama pandemi. Hasil survei BPS yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha Jilid 2 menunjukkan 11,63% perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja. Pengurangan jumlah karyawan dalam sebuah perusahaan itu karena adanya kebijakan dari pemerintah yang harus memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pada omsetnya serta meningkat pula jumlah pengangguran. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik.
Sehingga selama pandemi semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia mengatakan 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lainnya tidak mengakses kesehatan ibu dan anak. Indonesia masih memiliki peluang dalam memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi ini, yaitu memanfaatkan bonus demografi dengan baik dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan memberi akses pekerjaan yang layak. Seperti saran dari UNFPA, yaitu melakukan peningkatan investasi di dalam negeri. Tujuannya untuk mengundang investor asing yang berasal dari negara maju atau memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha. Contoh lain yaitu dari International Labour Organization atau ILO telah merilis blog series yang menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan dan laki-laki muda di dunia kerja dan membahas respon dan solusi kebijakan yang berorientasi pada aksi. Itulah penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.